Selamat pagi semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kartika & Associates Law Firm. Saya Ajeng Aurelia Kirunisa, di sini akan membahas mengenai pengurangan jam kerja untuk PKWT di masa pandemi Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Sejak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang sangat dirasakan oleh sektor bisnis. Dalam hal ini, perusahaan haruslah melakukan tindakan-tindakan, salah satunya dalam mengefisiensi PKWT di perusahaan tersebut. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan PKWT? Dalam pasal 1, poin 10, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Dikatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu atau yang disingkat dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja atas suatu waktu tertentu atau suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya, dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dikatakan bahwa jangka waktu dari PKWT paling lama adalah 5 tahun. Selanjutnya, apabila masa kerja dari PKWT tersebut sudah selesai, namun pekerjaannya belum selesai, maka dapat diperpanjang dengan waktu paling lama atau tidak boleh melebihi waktu 5 tahun. Namun, apabila jangka waktu PKWT belum berakhir, tetapi pekerjaan sudah selesai, maka jangka waktu PKWT tersebut otomatis berakhir. Selain itu, terdapat PKWT yang jenis dan sifat dari kegiatannya bersifat tidak tetap, yaitu yang ditampilkan dalam slide berikut ini. PKWT didasarkan atas suatu jangka waktu tertentu atau suatu pekerjaan tertentu yang dijelaskan dalam slide berikut ini. Ketentuan waktu kerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikatakan sebagai berikut. A. 7 jam dalam satu hari, 40 jam dalam satu minggu, untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, dan B. 8 jam dalam satu hari, 40 jam dalam satu minggu, untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Selanjutnya, ketentuan waktu kerja atau jam kerja tersebut diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selain ketentuan mengenai waktu kerja, terdapat juga ketentuan mengenai pengupahan bagi PKWT. Pertama-tama, upah adalah suatu hak yang diterima pekerja atau buruh dalam bentuk uang sebagai imbalan atas suatu pekerjaan tertentu dari pemberi kerja atau pengusaha. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan dalam slide berikut ini. Sehingga, apabila kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha tersebut mengenai pengupahan lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan pengupahan yang disepakati tersebut menjadi batal demi hukum. Terkait pengupahan bagi perusahaan diatur dalam pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu mengatur mengenai kebijakan pengupahan bagi perusahaan, yaitu meliputi A. Upah minimum, B. Struktur dan skala upah, yang selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci dalam slide berikut ini. Selanjutnya, struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah hingga yang tertinggi atau dari tertinggi hingga terendah yang memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil hingga terbesar pada setiap golongan jabatan tertentu. Selanjutnya, struktur dan skala upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam video kali ini, kita memfokuskan mengenai pengurangan jam kerja yang dilakukan oleh perusahaan sebagai efisiensi perusahaan terhadap karyawan PKWT, yang mana dengan terjadinya pengurangan jam kerja dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja atau buruh. Terdapat 4 perselisihan hubungan industrial, yaitu pertama, perselisihan hak, kedua, perselisihan antar serikat pekerja, ketiga, perselisihan kepentingan, yang mana salah satunya adalah mengenai pengurangan jam kerja, dan keempat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja.
Dalam hal pengurangan jam kerja oleh perusahaan, berdasarkan Pusda Tinaker bulan Agustus tahun 2020, pengurangan jam kerja lebih banyak dilakukan kepada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Yang selanjutnya, tabel tersebut dapat dilihat dalam slide berikut ini. Nah, berdasarkan tabel yang telah ditampilkan sebelumnya, terdapat suatu contoh kasus di mana sebuah perusahaan bernama perusahaan X mengalami adanya kerugian dikarenakan pandemi COVID-19. Kerugian perusahaan tersebut diakibatkan dari menurunnya permintaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan X tersebut memiliki karyawan PKWT sebanyak 250 orang, yang mana jangka waktunya diatur dalam perjanjian kerja yaitu selama 5 tahun. Untuk melakukan efisiensi, perusahaan tersebut melakukan pengurangan jam kerja pada 250 karyawan tersebut, yang mana sebelumnya jangka waktu dari perjanjian kerja tersebut selama 5 tahun diubah menjadi 2 tahun. Yang mana tentunya hal tersebut mengakibatkan perusahaan juga melakukan penyesuaian upah terhadap karyawan PKWT tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pengurangan jam kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan? Pengurangan jam kerja dan penyesuaian besaran upah karyawan PKWT oleh perusahaan dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja di masa pandemi COVID-19, yang mana pengurangan jam kerja dan penyesuaian besaran upah oleh perusahaan termasuk sebagai langkah-langkah pencegahan pemutusan hubungan kerja yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam slide berikut ini. Pengurangan jam kerja dan penyesuaian besaran upah karyawan PKWT oleh perusahaan dilakukan dengan adanya dialog antara pekerja atau buruh dengan pengusaha secara kekeluargaan, musyawarah, dan dilakukan dengan itikat baik. Hasil dialog antara pekerja atau buruh dengan pengusaha tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan atau adendum perjanjian yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang mana perjanjian tambahan atau adendum perjanjian tersebut haruslah dibuat secara tertulis dan menaati pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah dari perjanjian. Selanjutnya, adendum perjanjian tersebut haruslah dilaporkan kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan dan kepada Dinas Bidang Ketenagakerjaan di provinsi setempat. Sebelum melakukan penyesuaian besaran upah, perusahaan dapat melakukan peninjauan upah terlebih dahulu yang diatur secara berkala untuk penyesuaian harga dan peningkatan produktivitas perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, hasil peninjauan tersebut diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017, hasil peninjauan struktur dan skala upah dilaporkan atau diberitahukan kepada karyawan yang jabatannya mengalami perubahan. Selanjutnya, apabila terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, maka dapat diatasi atau dilakukan dengan cara mediasi atau bipartit antara pekerja atau buruh tersebut dengan pengusaha, yang mana apabila tidak mencapai kesepakatan, maka pekerja atau buruh tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kesimpulan dalam video kali ini adalah bahwa dalam melakukan pengurangan jam kerja atau penyesuaian besaran upah dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan dialog terlebih dahulu antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, yang mana dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan atau adendum perjanjian yang nantinya akan dilaporkan ke karyawan PKWT yang bersangkutan dan ke Dinas Ketenagakerjaan di provinsi setempat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU/18/2020 mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja haruslah dilakukan revisi paling lama 2 tahun, tetapi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya masih dapat berlaku selama jangka waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Sekian video dari Kartika and Associates Law Firm. Semoga bisa mengedukasi rekan-rekan sekalian. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel YouTube Kartika and Associates Law Firm. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.